Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Mari pagi hari ini saya jemput semuanya bangkit berdiri. Kita mau satukan hati kita mau berdoa. Biar Tuhan saja yang ditinggikan dan melawat setiap kita tanpa terkecuali. Amin. Mari kita arahkan hati kita jemaat Tuhan. Kita satu di dalam doa. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini. Apa adanya terbuka di hadapan Tuhan. Tanpa harus ada yang kami tutup-tutupi. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Karena kasih-Mu, karena cinta-Mu buat kami. Engkau mengorbankan diri-Mu ya Tuhan. Dan juga Engkau yang bangkit pada hari yang ketiga mengalahkan maut. Oleh sebab itu Tuhan, untuk setiap kami yang ada di tempat ini, tidak ada hal yang tidak mungkin. Karena Tuhan kami, Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan kami, Tuhan yang luar biasa. Tuhan kami, Tuhan yang ajaib. Lawat setiap kami dalam ibadah ini ya Tuhan. Yang duduk di depan, tengah, belakang, semuanya menikmati Tuhan. Dan kami percaya hidup kami diubahkan ketika kami berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mau menyembah Dia, sama-sama katakan amin. Jemaat Tuhan persilahkan duduk kembali. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku.
Kebesaran Tuhan tiada bandingannya. Kedahsyatan Tuhan tiada bandingannya. Masalah pergumulan kami terlalu kecil dibandingkan dengan kuasa-Mu. Terlalu kecil dibandingkan dengan cinta-Mu buat kami. Terlalu kecil kalau dibandingkan dengan kekuasaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun bumi bergoncang, kami mau tetap percaya Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Apapun yang terjadi Tuhan, ingatkan kami pada kasih mula-mula kami. Shalom, apa kabar kita semua hari ini? Puji Tuhan, kita kembali terhubung lewat YouTube GBRM Ciputra. Setelah kita diberkati lewat pujian penyembahan yang luar biasa, tiba saatnya untuk kembali kita diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Sebentar juga kita akan menerima tubuh dan darah Yesus, kita akan menerima perjamuan kudus. Saudara bisa siapkan segala sesuatunya saat ini. Sebagai pengganti roti, hosti saudara bisa pakai roti tawar atau biskuit. Sebagai pengganti air anggur, saudara bisa pakai sirup atau teh tawar. Sebelum kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, mari saya undang kita semua dimanapun saudara berada. Kita bangkit berdiri, kita akan satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami sudah diberkati lewat pujian penyembahan yang luar biasa. Tiba saatnya untuk kembali kami diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu lah pegangan hidup kami. Firman-Mu lah kekuatan kami. Firman-Mu lah yang bisa membawa kami dari satu kemenangan sampai pada kemenangan yang lain. Firman-Mu akan mengajar kami bagaimana kami juga bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan kami bisa mempersembahkan tubuh ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Berbicaralah kepada kami pakai hamba-Mu. Kami siap untuk diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, shalom. Saudara, tema firman Tuhan hari ini adalah Money Talk. Saya ulangi, temanya adalah Money Talk. Money Talk yang artinya uang berbicara. Uang memang penting dalam kehidupan saudara dan saya. Dari zaman dulu sampai hari ini kita melakukan transaksi dengan yang namanya uang. Ya memang sekarang ada yang namanya kripto dan sebagainya. Tetapi sampai hari ini segala sesuatu transaksi yang kita lakukan kita menggunakan yang namanya uang. Dan di sini saya ingin bicara tentang money talk, uang yang berbicara. Apa maksud dari kata uang yang berbicara? Ketika uang menguasai seseorang dan bukan lagi kita yang menguasai uang, tetapi uang yang menguasai hidup kita. Dan uang menjadi segala-galanya dalam hidup kita. Uang yang kita tempatkan di urutan pertama dalam hidup kita. Karena itu pentingnya hari ini kita mendengar firman Tuhan dengan tema Money Talk. Saudara, ketika uang menjadi segala-galanya, uang kita tempatkan di urutan pertama, ini akan membahayakan kehidupan kita. Ini akan membahayakan kerohanian kita. Karena kita tempatkan uang di atas segala-galanya. Seorang komedian namanya Jackie Mason, dia bilang begini, tempatkan uang itu di urutan kedua dan cinta itu harus kita tempatkan di urutan pertama. Dan dia bilang, saya bersyukur kalau hari ini dia menjadi orang yang cinta uang. Nah, sami mawon, artinya kita tempatkan uang di urutan kedua, cinta di urutan pertama, tidak ada bedanya. Uang menjadi segala-galanya. Kita mencintai uang dari Tuhan, dari keluarga kita, dari pasangan kita, dari anak kita. Karena itu penting saudara hari ini kita melihat dan mendengar firman Tuhan ini. Firman Tuhan katakan dalam Matius 6 ayatnya yang ke-19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Artinya apa saudara? Segala kekayaan, segala uang yang kita miliki, semua itu ada masanya. Ada batasnya. Uang tidak
bisa menyelesaikan semua masalah yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Uang tidak juga selalu bisa membeli yang namanya kebahagiaan. Kita seringkali mengorbankan kesehatan untuk mendapatkan yang namanya uang. Tapi setelah kita mendapatkan uang banyak, kita pakai uang itu untuk apa? Membeli yang namanya kesehatan. Ada orang kerja sampai dia tidak lagi peduli dengan kesehatannya, dengan tubuhnya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Setelah dia sakit-sakitan, dia gunakan uang yang selama ini dia cari untuk berobat. Jangan sampai saudara, jangan sampai uang yang mengatur kita. Tapi hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa mengatur keuangan kita dengan baik. Setiap uang yang kita dapat, setiap berkat yang kita dapat, kita atur dengan baik. Bukan uang yang mengatur kita, tapi kita yang mengatur uang. Saya menulis di sini hal yang sederhana. Yang terpenting adalah yang pertama, kalau kita punya uang, jangan kita memboroskan uang kita. Berusaha untuk kita mengatur segala sesuatu dengan baik. Yang kedua, jangan kita mencintai uang lebih dari segala-galanya. Hati-hati saudara, Alkitab katakan janganlah menjadi hamba uang. Uang bukanlah segala-galanya. Ya, berapa banyak orang kaya tapi mereka tidak mampu membeli kesehatan. Uang tidak mampu menolong mereka ketika mereka sakit. Uang tidak mampu menyelesaikan masalah rumah tangga mereka. Uang tidak mampu memberikan kebahagiaan. Jangan sampai kita mencintai uang lebih dari segala-galanya. Saya tulis lagi di sini, janganlah kita membangun rasa aman atas uang. Firman Tuhan katakan Amsal 23 ayat yang kelima. Kalau engkau mengamat-amati, lenyaplah ia karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Ya. Everything is come and go. Uang itu bisa pergi dan bisa datang dan pergi. Hati-hati. Jangan sampai uang itu menjadi segala-galanya. Pengkhotbah 5 ayat 9 dan 10 katakan apa? Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Ayat berikutnya. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Jangan sampai saudara, kita merasa bahwa dengan kita punya banyak uang, hidup kita aman. No, uang bukanlah satu jaminan untuk kita bisa aman. Untuk kita bisa hidup aman di dunia ini. Karena uang bukanlah segala-galanya. Jangan jadikan uang puncak kepuasan hidup. Lukas 12 ayat 15 katakan begini. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu. Hidupnya tidak tergantung. Ini yang ngomong Tuhan Yesus, saudara. Hati-hati, berjaga-jaga, waspadalah terhadap segala ketamakan. Kita gak akan pernah puas. Dan untuk apa kita kumpulkan segala sesuatu, tetapi ujung-ujungnya kita akhirnya akan mengalami yang namanya kematian. Karena kekayaan kita, uang kita, kita tidak bisa bawa waktu kita mati. Lukas 12 ayat yang ke-20. Firman Tuhan katakan begini. Ayat yang ke-20 tadi kan ayat yang ke-15. Sekarang ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Orang kaya yang bodoh nih ya. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Artinya apa? Kalau kita mati hari ini, bagaimana dengan harta kekayaan kita? Kita gak akan bawa mati, saudara. Karena itu pentingnya hari ini, saudara, kita sadar bahwa uang bukanlah segala-galanya. Kita butuh uang, saya butuh uang, saudara butuh uang. Kita cari, bekerja, kita cari uang karena kita butuh untuk hidup, untuk anak-anak kita sekolah, untuk tempat tinggal dan sebagainya. Tetapi jangan sampai
Uang menjadi segala-galanya dalam hidup kita. Kita tempatkan dia di urutan pertama. Kita ingat, kita punya Tuhan Allah yang luar biasa. Tempatkan dia di urutan pertama dalam hidup saudara. Dialah sumber berkat. Matius 6 ayat 33 mengajar kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Ini yang perlu kita lakukan saudara. Jangan sampai uang menjadi segala-galanya dalam hidup kita. Kita menjadi orang yang tamak. Kita juga akhirnya menjadi orang yang kikir. Karena kita pengen punya uang yang banyak. Kita tidak lagi peduli terhadap segala sesuatu yang ada di sekeliling kita, di sekitar kita. Karena yang ada dalam pikiran kita, saya harus punya uang banyak, saya harus jadi kaya raya. Ya. Uang selalu memiliki dua sisi saudara. Ketika uang itu kita gunakan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Tetapi jangan lupa, uang juga kita bisa gunakan untuk hal-hal yang negatif. Ada satu tulisan, bunyinya seperti ini. When money talk, the truth is silent. Kata ini menjelaskan tentang money talk yang artinya di saat uang berbicara, maka kebenaran akan diam. Artinya kebenaran bisa dibeli. Yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. Ini bahayanya tentang yang namanya money talk. Ketika kita gunakan uang itu untuk membeli kesuksesan, untuk membeli keamanan, ya. Kita putar balikan segala sesuatu supaya hidup kita aman dan kita bisa semakin kaya. Kita menghalalkan segala cara karena uang menjadi segala-galanya. Inilah bahayanya yang namanya uang berbicara. Kita pakai uang justru untuk lebih lagi memperkaya. Tidak salah kalau kita lakukan dengan cara yang benar. Tapi jangan lupa untuk apa kita diberkati. Untuk apa Tuhan mempercayakan segala berkat, segala uang-uang yang ada hari ini pada kita. Untuk apa? Saudara, semua berkat yang kita terima, semua uang yang kita dapat, kita harus kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita tukar dengan jiwa-jiwa. Kita hidup, kita beli makanan, kita sekolahkan anak-anak, kita punya tempat tinggal, kita punya kendaraan. Tapi jangan lupa, semua yang kita miliki itu hanyalah titipan Tuhan. Dan kita kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dengan berkat yang kita terima, dengan kekayaan yang kita terima, harta yang kita miliki, muliakan Tuhan. Ketika kita mampu memuliakan Tuhan dengan segala berkat yang Tuhan titipkan dan percayakan kepada kita, saya pastikan Tuhan akan semakin lebih lagi mempercayakan berkatnya kepada saudara dan saya. Jangan sampai kita salah menggunakan berkat yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Lukas 16 ayat 10 katakan begini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kita juga harus setia. Sekecil apapun uang yang Tuhan percayakan, titipkan dalam hidup kita, kita harus setia untuk menggunakannya untuk hal-hal yang baik. Kita gunakan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Jadi berkat, jadi terang, membantu sesama, memuliakan Tuhan lewat berkat yang Tuhan percayakan. Sekecil apapun berkat yang Tuhan titipkan, gunakan itu untuk menolong orang lain. Gunakan itu untuk membantu orang lain. Gunakan itu untuk memuliakan Tuhan. Saya percaya ketika kita setia, Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang jauh lebih besar. Saudara akan Tuhan jadikan bendaharanya Allah. Jangan sampai sekali lagi saudara, kita lupa akan hal ini. Kenapa Tuhan titipkan segala berkat-berkat yang ada hari ini dalam hidup kita? Karena Tuhan mau lewat hidup saudara, lewat usaha saudara, lewat pelayanan saudara, lewat keluarga saudara. Saudara memuliakan Tuhan, jadi berkat, jadi terang, jadi garam. Lukas 16 ayat 13 katakan apa? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain.
atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Alkitab dengan jelas katakan kamu tidak akan bisa mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mammon. Artinya begini, jangan sampai sekali lagi uang yang mengatur kita, tapi kita harus bisa mengatur uang. Kita harus bisa mengatur, mengelola berkat yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Gunakan semua itu untuk memuliakan Tuhan. Untuk itu Tuhan percayakan segala berkat yang ada hari ini untuk saudara dan saya. Muliakan Tuhan lewat berkat yang saudara miliki. Kenapa kita selalu dibawa untuk datang beribadah kepada Tuhan? Kenapa setiap hari Minggu kita beribadah kepada Tuhan, kita datang ke gereja? Karena Tuhan ingin apapun yang kita lakukan, kembalikan semuanya itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ingat Tuhan, setia kepada Dia. Semua yang kita miliki itu hanyalah titipan Tuhan. Dan kita harus mengelolanya dengan baik. Karena itu jangan sampai uang mengatur hidup kita. Ingat saudara Yudas Iskariot. Yudas Iskariot berkhianat dan menyerahkan Tuhan Yesus Kristus kepada imam-imam dengan seharga 30 keping perak. Ini bahayanya Mammon, ini bahayanya uang kalau kita tempatkan uang di urutan pertama. Kalau uang menjadi segala-galanya, kita akan menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan. Yudas hanya untuk mendapatkan 30 keping perak. Dia jual Yesus. Hanya untuk mendapatkan jabatan. Hanya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kita jual Yesus. Kita tukar keyakinan kita, iman kita. Hanya untuk mendapatkan pasangan hidup. Kita tukar keyakinan kita, iman kita. Karena kita pikir ini adalah pasangan yang pas. Saya akan bahagia dengan orang ini. Saya akan bisa hidup lebih baik. Hati-hati saudara. Jangan sampai uang menjadi segala-galanya. Kita harus bisa mengelola segala sesuatu dengan baik. Dan ketika kita dipercaya Tuhan, kembalikan semuanya itu. Dan terbukti, Yudas Iskariot tidak bahagia dengan apa yang dia miliki. Matius 27 saya bacakan ya saudara, buat saudara. Matius 27 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Perhatikan, menyesallah ia. Hati nuraninya ini bergejolak. Dia merasa menyesal. Dia gelisah. Dia menyesal ketika dia mendengar bahwa Tuhan Yesus akan dihukum mati. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah ini. Banyak orang hari-hari ini menghalalkan segala cara. Dia gak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Rakyat semakin miskin. Ada banyak pejabat-pejabat akhirnya korupsi. Pejabat-pejabat kita akhirnya yang kita dengar di televisi menghalalkan segala cara, rakyat semakin susah, rakyat menderita. Ini yang terjadi. Kita perlu banyak doakan pemerintahan kita, doakan Bapak Presiden semua jajarannya supaya negara ini pulih, bangkit. Jangan sampai mereka mementingkan diri mereka sendiri, halalkan segala cara untuk mendapatkan yang namanya kekayaan. Lihat, tetapi akhirnya mereka tidak bahagia, saudara. Dikatakan dan aku berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah ini. Tapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Perhatikan ayat kelima. Maka ia, Yudas ya, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu pergi dari situ dan apa? Menggantung diri. Artinya Yudas tidak bahagia dengan apa yang dia miliki. Dan manusia akhir zaman, dalam 2 Timotius 3 ayat yang kedua katakan, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan mereka akan menjadi hamba uang. Dan Alkitab katakan dengan jelas ayat yang pertama, manusia akan mengalami masa-masa yang sukar ketika mereka mulai mencintai dirinya sendiri menjadi hamba uang. Karena mereka akan menghalalkan segala cara, melakukan segala cara. Ya, mereka tidak peduli terhadap segala sesuatu yang ada di sekitar mereka, sekeliling mereka. Hanya untuk bisa mendapatkan yang namanya
kekayaan. Banyak sekarang orang pamer dengan kekayaan. Ya, kalau kita lihat baru-baru ini banyak orang pengen disebut menjadi sultan. Mereka pamer kekayaan. Ada istilah gaul sekarang, mereka flexing, ya, yang artinya pamer harta. Tapi lihat, ujung-ujungnya mereka bermasalah. Mereka ditangkap. Karena apa? Kembali lagi mereka menghalalkan segala cara. Uang yang mengatur mereka. Uang mereka tempatkan di urutan pertama. Dan manusia tidak akan pernah puas. Dan akhirnya mereka berusaha untuk mendapatkan uang yang banyak tanpa memperdulikan orang lain. Amsal 11 ayat 28 katakan begini. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh. Tapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Hati-hati saudara. Kekayaan, harta yang kita miliki, uang, bukanlah segala-galanya. Everything come and go. Datang dan pergi. Dan uang, kekayaan, harta tidak selalu bisa membeli kebahagiaan. Bahkan orang kaya sekalipun ketika mereka sudah divonis sakit kanker, there is no cure for cancer. Tidak ada obatnya. Karena itu jangan sampai kita salah mengelola uang, berkat, mamon yang Tuhan percayakan kepada kita. Kembalikan semua itu untuk memuliakan Tuhan. Dan percayalah Dia sumber berkat, Dia yang mempunyai langit bumi dan seluruh isinya. Dia yang menitipkan segala berkatnya kepada kita. Dia akan tambah-tambahkan segala sesuatunya kepada kita. Bandingkan dengan janda yang memberi 2 peser, saudara. Saudara tahu ceritanya kan? Saya bacakan dalam Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44. Bandingkan tentang uang berbicara. Kalau uang berbicara, tadi saya katakan uang itu memiliki 2 sisi. Uang itu bisa kita gunakan untuk hal-hal yang baik, positif, tapi uang itu juga kita bisa pakai untuk hal-hal yang negatif. Ya. Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Dia memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahan, tapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Ada banyak orang memberi, tapi Tuhan Yesus panggil murid-murid, no. Janda ini yang memberi 2 peser, dia memberi lebih. Dia memberi dari kekurangan. Bahkan dia memberi yang terbaik. Dia tidak diatur oleh uang. Kita belajar lewat janda yang memberi 2 peser ini. Hidupnya tidak diatur oleh uang, tapi dia mengatur hidupnya. Dia yang mengatur uangnya. Bukan uang yang mengatur hidupnya, tapi dia mengatur uangnya. Keuangannya dia atur. Dan dia persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak kita seringkali merasa kita sudah memberi lebih. Kita memberi banyak. Karena di mata Tuhan bukan soal besar kecilnya persembahan yang kita beri. Tapi bagaimana kita bisa memberi yang terbaik. Bagaimana yang persembahan kita itu bisa menjadi persembahan yang berbau harum. Dalam Keluaran 29 ada 3 kali Tuhan menyebut kalimat persembahan yang harum. Persembahan yang harum di sini ditulis dengan bahasa Ibrani nikowak reak, ya. Nikowak reak, persembahan yang harum. Ya. Yang artinya saudara, bukan saja kita memperhatikan segala aturan-aturan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bagaimana kita memberikan persembahan.
Tetapi Tuhan mau kita memberi persembahan yang harum. Itu artinya persembahan yang tulus. Kita memberikannya dengan kerelaan hati. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan begini, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan yang harum itu adalah ketika kita memberi yang terbaik dengan kerelaan hati, tanpa paksaan, dengan sukacita. Jadi saudara dikasih Tuhan, Nikohwak reak itu adalah persembahan yang harum. Yang artinya kita memberi dengan kerelaan hati, dengan sukacita. Kita memberi tanpa paksaan. Bahkan kita memberi yang terbaik. Itu yang Tuhan mau. Bukan soal aturan-aturan, kita memang wajib, ya. Alkitab saya katakan mengajar kita wajib memberi persembahan seperti persembahan persepuluhan. Mari kita lihat. Alkitab minta supaya kita membawa setiap persembahan persepuluhan kita. Tetapi bukan aturannya saja, saudara. Kita harus lakukan itu dengan kerelaan hati, tanpa paksaan, dengan sukacita. Lihat ya, Maleakhi 3 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12. Ayat 8 ini dikatakan ini, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu engkau. Firman Tuhan katakan mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Memang ada aturan. Tuhan minta kita memberikan persembahan khusus, persembahan persepuluhan. Tapi waktu kita memberikan persembahan persepuluhan itu, persembahan yang berbau harum itu, kita lakukan itu dengan tulus, kita lakukan itu dengan kerelaan hati, tanpa paksaan, dengan sukacita. Itu yang Tuhan mau. Makanya ayat 10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Untuk apa? Kita mempersembahkan yang terbaik, bahwa persembahan persepuluhan kita, persembahan khusus, persembahan diakonia, persembahan penginjilan, persembahan untuk gereja Tuhan. Untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan. Dan waktu kita memberi, kita berikan dengan tulus, dengan sukacita, memberikan yang terbaik, tanpa paksaan, tanpa saudara harus diingatkan, ditegur oleh hamba Tuhan, oleh pendeta. Kita harus memberikan persembahan persepuluhan. Lalu kita memberi karena kita terpaksa. Tapi kita harus lakukan itu dengan tulus, dengan sukacita. Jadi bukan hanya aturan-aturan yang Tuhan ajarkan, tapi bawalah persembahan itu. Gunakanlah setiap berkat yang Tuhan titipkan untuk memuliakan Tuhan. Gunakan untuk membantu sesama kita. Firman Tuhan katakan apa? Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ayo gunakan semua berkat yang Tuhan titipkan untuk membantu sesama kita. Itu yang Tuhan mau. Dan lakukan itu tanpa paksaan. Karena memang sudah kewajiban Tuhan memberkati saya untuk saya memberkati sesama. Tuhan memberkati saya untuk saya menopang pekerjaan Tuhan. Muliakan Tuhan. Selain kita pakai untuk kebutuhan kita sehari, tapi gunakan itu untuk memuliakan Tuhan. Caranya kita mau memberi. Kita mau mendukung pekerjaan Tuhan. Dan jangan pernah takut saudara kekurangan. Ini janji Tuhan loh. Ayatnya 11 dan 12 katakan, aku akan menghardik bagimu. Ya, Maleakhi 3. Maleakhi 3 ayatnya yang ke-11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu. Dan supaya jangan pohon anggur di padang gurun tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Jangan takut saudara. Saudara akan kekurangan. Selama ada Tuhan, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan mencukupi, Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan akan memberikan segala berkatnya, mempercayakan segala berkatnya lebih dan lebih lagi dan lebih lagi. Tetapi gunakan segala
uang, berkat yang Tuhan percayakan hari ini, kita kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bantu sesama, bantu pekerjaan Tuhan, beri dengan sukacita dan kerelaan hati. Jangan sampai berkat yang Tuhan titipkan sekecil apapun, tapi justru kita pakai itu untuk hal-hal yang negatif, hal-hal yang salah. Kita hanya memperkaya diri, kita hanya gunakan uang itu ya untuk menyuap ya, atau untuk hal-hal yang lain. Tapi mari mulai saat ini supaya kita bisa menjadi bendaharanya Allah. Wah, ini luar biasa. Kalau kita bisa menjadi bendaharanya Allah, itu artinya Tuhan akan semakin mempercayakan segala berkat-Nya kepada saudara. Usaha saudara semakin diberkati, keluarga saudara, pekerjaan saudara semakin diberkati. Tuhan akan bawa naik. Karena apa? Saudara dapat dipercaya. Setiap berkat yang Tuhan titipkan, percayakan, saudara kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Ingat saudara, jangan sampai kita salah mengelola segala berkat yang Tuhan titipkan. Tapi gunakanlah uang yang hari ini saudara miliki untuk memuliakan Tuhan. Tukar dengan jiwa-jiwa. Dan ingat, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan akan selalu memberkati dan menyertai kita. Dan pakai hidup kita untuk jadi berkat, jadi terang, jadi garam. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur hari ini. Kiranya Tuhan berikan kami kemampuan untuk kami betul-betul bisa mengerti bagaimana kami mengelola segala uang berkat yang Tuhan hari ini titipkan, percayakan dalam hidup kami. Kami tidak lagi gunakan uang itu untuk hal-hal yang hanya untuk kepentingan diri sendiri. Hanya untuk hawa nafsu. Untuk hal-hal yang negatif. Tapi kami gunakan segala berkat uang yang Tuhan percayakan kepada kami. Untuk memuliakan Tuhan. Untuk jadi berkat membantu sesama kami. Karena itu yang Tuhan mau. Karena Tuhan mau kami jadi terang, jadi garam, jadi berkat. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk mengelola segala berkat yang ada dengan baik. Dengan takut akan Tuhan. Terima kasih, berkati setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan YouTube ini. Tuhan berkati dimanapun mereka berada. Dan kami tidak hanya mengikuti aturan-aturan yang ada. Tapi kami melakukan segala sesuatunya dengan ketulusan, dengan sukacita, tanpa paksaan. Dan dengan kerelaan hati. Berkati kami semua. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara yang dikasihi Tuhan. Siapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa untuk perjamuan kudus saat ini. Bapa kami yang di surga, tiba saat untuk kembali kami juga menerima tubuh dan darah Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus telah mati dan bangkit untuk kami semua. Engkau mati untuk dosa-dosa kami. Untuk kutuk, kegagalan, kehancuran, kemiskinan, kelemahan kami. Dan Engkau bangkit pada hari yang ketiga untuk membuktikan Engkau Allah yang hidup. Bagimu tidak ada yang mustahil dan sekali-kali Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau bangkit untuk menyembuhkan kami, memulihkan kami, memberikan kami kemenangan, jalan keluar. Bahkan Engkau bangkit untuk memberkati kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Engkau rela mati untuk setiap kami. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami siap untuk menerima tubuh dan darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini adalah tubuh Yesus? Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan tinggi di atas kepala. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini adalah darah Yesus
Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami percaya waktu kami terima tubuh dan darah Yesus, ada kuasa yang masuk. Kuasa yang bekerja dengan sebebas-bebasnya sehingga yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar. Kami semua sudah diberkati. Terima kasih untuk keselamatan yang kami terima. Terima kasih untuk pengampunan yang kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Baik saudara yang dikasih Tuhan. Sebelum kita akhiri, sebelum kita menerima doa berkat, kita juga akan membawa setiap persembahan kita. Apapun yang saudara bawa, hari ini di minggu pertama, mungkin itu persembahan persepuluhan saudara. Persembahan ucapan syukur, persembahan diakonia, persembahan sulung, persembahan untuk gedung gereja, apapun. Mari, saudara bisa memberi dengan nomor rekening yang ada tertera di layar. Dan saudara bisa pakai juga OVO, GoPay dan sebagainya untuk melakukan memberikan persembahan saudara. Tapi mari bawa dengan sukacita, bawa dengan kerelaan hati, tanpa paksaan. Dan kita mau memberi yang terbaik. Sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami mengucap syukur. Setelah kami diberkati dengan kebenaran firman-Mu, tiba saat untuk kami menabur dan memberikan yang terbaik. Tuhan, dimanapun seluruh jemaat Tuhan hari ini berada, mereka yang menyaksikan YouTube ini, mereka tiba saat itu juga mau memberi yang terbaik. Setelah mereka juga diberkati lewat pujian penyembahan firman-Mu, mereka bawa persembahan-Mu, mereka menabur di tanah yang subur. Mereka mau memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tangan-tangannya memberi, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita dan kerelaan hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan akhiri, arahkanlah mata hatimu dan angkat kedua belah tanganmu tinggi di atas kepala. Sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita jumpa kembali minggu depan lewat pelayanan YouTube. Dan saudara bisa mengikuti ibadah tatap muka di Hotel Ciputra. Di Dian Ballroom lantai 6 ada 5 kali kebaktian. Dan di Dan Mogot ada 1 kali kebaktian. Tuhan Yesus memberkati.